Halo good people, ketemu lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini narasumbernya sahabat saya sendiri nih, Koko Hendra Acong. Kenapa saya pengen gali kisah beliau? Karena menurut saya ini inspiratif dan unik, teman-teman. Jadi beliau ini membina di beberapa lapas. Nah, nanti gimana keseruannya kita tanya nih. Oke, gimana kabarnya, Ko Acong? Baik bro, udah lama ya kita nggak ketemu. Udah lama kita nggak ngobrol begini. Temen kuliah juga ini sebenarnya. Gimana mungkin, Wir? Jadi sekarang apa nih sibukannya nih selama pandemi nih? Kalau yang formal tentunya masih di dunia akademik, masih ngajar, dosen. Dosen beliau, teman-teman. Ya, menjabat beberapa di jabatan akademik di kampus. Cuma usah disebut lah yang kayak gitu lah. Ya. Tapi kalau di kegiatan-kegiatan non formal kayak semacam kegiatan aksi sosial ya, dari mulai coronavirus kita memang masih terus bergerak sih. Aktif ya masih, di sosial ya. Nah, cuma kalau tadi disebut ngebina di lapas. Di lapas ya. Tentunya lapas lagi steril, nggak boleh masuk. Oh berarti sementara belum ke lapas dulu nih, belum bina ya? Belum, karena memang keputusan menteri ya. Iya. Karena kalau di lapas, kalau seandainya masuk dalam kondisi corona begini, satu kena semua bro. Iya. Kan tinggalnya di dalam satu blok. Satu lingkungan ya. Itu bahaya, makanya lapas kita off dulu pembinaan rohaninya gitu. Terus yang menariknya, beliau ini kan bina beberapa lapas, itu sejak kapan bro? Kapan ya? Yang jelas sudah hampir dari 9 tahun yang lampau ya, sekitar tahun 2010-2011 ya. Oh, udah lama juga ya. Oh, jadi gini bro, jadi dulunya Ane punya temen kuliah juga. Sebenarnya senior kita tuh di kampus, cuma mungkin karena beda letting gitu ya, lettingnya beda. Dia juga senior Rogut nih bro di kampus. Jadi dia itu sipir gitu. Oh, sipir, dia petugas lapas. Ya. Nah, dia bilang, Cong, lu kan aktif di kegiatan keagamaan nih, ya kan? Ini ada yang agamanya Buddha nih, nggak ada yang ngebina nih, katanya. Di sana. Bisa nggak lu bantu di sana? Ya mulai dari situ akhirnya, awal-awalnya juga ngeri-ngeri juga bro, masuk penjara ya nggak. Ngelihat pintu segede gaban gitu ya, masuk dengan suasana yang depan belakang mantan bandit atau yang mungkin masih bandit gitu ya. Ya agak-agak grogi, tapi kalau temen kan sipir biasa aja datang situ. Terus akhirnya diminta sama pihak lapas bahwa ini ada tempat satu blok mau dibikin wihara, tapi ya bisa nggak dibantu dari teman-teman komunitas Buddha untuk bikin ini seperti wihara. Terus gue bilang, oke, siap. Jadi kita bikin tuh ya. Nah, mulai dari buat situ mereka ibadah ya. Mereka ibadah, terutama yang beragama Buddha, bro, di itu. Akhirnya mereka beribadah tuh. Nah, mereka beribadah terus ya gue sebagai orang yang ngebina ya rutin lah tiap minggu ke sana untuk melakukan pembinaan rohani. Pembinaan rohani. Jadi awalnya begitu, kurang lebih 2011 lah. Ya, berarti udah kurang lebih 9-10 tahun lah ya. Iya kurang lebih begitu, lumayan lah juga. sekitar segitu gitu. Terus apa yang melatar belakangi sampai lu mau gitu, maksudnya bina di lapas gitu? Kan nggak semua orang mau tuh bina di tempat yang dalam tanda kutip agak menyeramkan kan? Kenapa? Apa yang melatar belakangi seorang Hendra Acong ini mau? Memang unik sih ya. Kalau bangun wihara di luar atau ngebina rohani di luar lapas tuh udah biasa gitu. Udah biasa. Kalau di lapas nih memang ini kan tempatnya kan tanda kutip gitu. Terus nggak apa-apa sih. Iya. Jadi gini, karena basically gue kan aktif di kegiatan keagamaan Buddha sejak tahun 90-an gitu ya kan. Gue pikir ini sesuatu yang baru, menjadi satu tantangan yang baru. Bisa nggak sih gue ngebina rohaninya para, ya kita sebut napi ya. Sebenarnya nggak boleh sebut napi sekarang bro. Sebutnya tuh warga binaan pemasyarakatan, sebutnya WBP gitu. WBP Buddhis nih ya kan. Terus gue berpikir karena gue tuh kan aktif di kegiatan Buddha, gue pikir gini, Buddha itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah lu tahu dong kalau di Buddha tuh ada doa yang di akhir doa tuh selalu bilang apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ingat loh, kata kuncinya semua makhluk loh, bukan cuma manusia. Nah pertanyaan gue, napi-napi itu WBP itu manusia bukan? Makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Terus masa lu semoga semua makhluk hidup berbahagia kecuali yang di penjara? Kan enggak.
Jadi itu satu kunci yang gue pikir itu menjadi alasan gue. Yang kedua, dorongan, ya? dorongannya dari situ. Jadi kita bicara kontekstual bukan konseptual dalam praktek dharma. Yang kedua adalah lu tahu dong di kegiatan keagamaan Buddha di literasi Buddhis itu suka ada kisah ya, Ahimsaka yang membunuh 999 orang yang hanya pengen dapetin jarinya tuh untuk jadi kalung. Betapa buasnya, betapa jahatnya dia bunuh orang Ahimsaka itu. Tapi kan Buddha begitu mendengar ada sosok manusia yang kayak begitu kan, beliau nggak bilang, udah biarin lah itu bakalan masuk neraka deh, di penjara biarin masuk neraka. Gitu. Kan Buddha nggak begitu, tapi Buddha samperin kan, dengan penuh cinta kasihnya disamperin, dikasih dhamma, akhirnya apa? Bisa berubah diri, bahkan bisa menjadi seorang biku dan berhasil menjadi seorang biku. Ya kan, merevolusi dirinya. Itu karena Buddha mau. Nah masa kita nggak mau, bro? Iya kan? Jadi itu yang mendorong. Iya, jadi ya bukannya berarti gue seperti Buddha, tapi Buddha mencontohkan kita kayak gitu. Lalu yang ketiga, yang melatar belakangi kenapa? Yang ketiga adalah di kegiatan Buddha tuh suka ada yang namanya patidana, bro. Ya. Pernah tahu kan patidana? Ya. Pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang terlahir di alam rendah. Nah pertanyaannya, makhluk-makhluk yang terlahir dalam rendah itu dulu waktu jadi manusianya berbuat baik nggak? Enggak. Makanya menyebabkan dia terlahir dalam rendah. Nah sekarang ada manusia, anggaplah dia berbuat jahat, masuk penjara, tapi belum mati, bro. Ya. Belum masuk ke alam rendah. Jadi bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki, masih bisa dibantu dan bisa ditolong. Jangan sampai dia udah mati masuk ke alam rendah, baru kita bikin patidana. Sebelum dia masuk ke alam rendah lah kalau bisa. Kita coba dia untuk memperbaiki diri dia. Jadi itulah 3 hal yang melatar belakangi. Kenapa sih gue mau turun langsung ngebina di lapas yang ya menyeramkan kan? bagi sebagian orang. Iya, jadi 3 itu sih. Itu 3 hal itu. Gitu, bro. Terus apa hal menarik yang selama lu bina lapas ini, apa hal menarik yang lu pernah alami di lapas? Umat warga binaan yang gua jalanin di sana tuh ya, yang menarik itu kasus mereka ya. Mereka kan jadinya sering curhat, bro, sama gua, bro. Suka curhat Ya. gitu. Dari berbagai kasus banyak ya. Kasusnya mulai dari hukum, kalau di sana istilahnya hukuman semata kaki sampai setinggi leher gitu. Artinya yang baru divonis cuman di bawah 1 tahun sampai divonis sampai hukuman seumur hidup dan sampai hukuman mati. Nah, yang paling menarik bagi gue adalah gue mendengarkan kisah-kisah mereka yang sampai menyebabkan mereka bisa masuk. Itu yang bagi gue tuh sangat menarik. Karena membina rohani itu tidak melulu yang harus kita bilangin ini salah, itu betul, ini salah, itu betul. Pada saat gue dengerin dia ngomong, pada saat dengerin dia cerita, saat ngedengerin dia curhat, itu ada kebahagiaan buat gue. Dan dia pun merasa kayak plong gitu ya. Dia ceritakan dengan berbagai macam polemik dia sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Nah itulah sesuatu yang menarik buat gue. Bahkan kalau gue ceritain kembali tentang kisah-kisah mereka nih, itu baru bisa jadi buku bestseller tuh. Karena kan kisahnya beda-beda. Sampai dia bisa masuk dan mereka itu open, terbuka sekali sama gue. Nah itulah yang menarik bagi gue di sana. Jadi ngedengerin cerita-cerita unik dari berbagai kisah orang yang masuk ke situ ya. Iya, kenapa dia bisa masuk sampai divonis segini, apa yang dia lakukan, dan itu yang gue senang dari. Dan lu juga tentunya membina dia untuk ke arah yang lebih baik. Itu juga agak sulit juga tuh, ya kan? Mungkin kan ya. Gue tuh ngebina, mungkin pertanyaannya begini, gimana sih cara ngebina mereka? Gimana sih kayak, ya gue bilang gue nggak ngebina sebenarnya. Gue hanya menjadi fasilitator dan mediator. Gue bantu mereka untuk mendirikan sebuah sarana dan prasarana ibadah, ya kan? Dan gue memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama Buddha untuk datang ke sana memberikan siraman-siraman rohani. Nah, itulah yang menurut gue itu yang gue lakukan. Jadi gue nggak serta-merta seperti sebagaimana seorang orang tua, orang bijak menasihati mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, ini nggak benar, ini perbuatan yang buruk gitu. Gue nggak gitu. Gue memposisikan diri gue sama mereka itu adalah sama. Artinya adalah kita adalah sahabat. Sahabat yang mau mendengarkan kisah-kisah pilu dia di masa lalu.
Karena biar bagaimanapun bro, untuk masuk ke dalam penjara itu membuat sesuatu diri dia menjadi down. Pasti. Hancur, lebur hidupnya. Walaupun dia sadar apa yang dia lakukan itu yang menyebabkan dia itu dia salah. Tapi dia down bro. Nah pada saat dia down, pada saat dia jatuh, remuk, hancur gitu, ada sosok yang Butuh orang yang diajak bicara. jadi dia bisa pulih lagi secara Akhirnya dia mau ngomong sama gue tuh. Dan satu sisi secara psikologis, dengan dia mau curhat, dia mau cerita tentang kisah hidup dia, bagi dia tuh udah kebahagiaan, melepaskan beban. pasang beban. Nah, akhirnya Setidaknya mereka gitu bisa ya. baik gitu, ke arah yang lebih baik. Tapi yang pernah lu bina nih ada nggak yang sampai di penjara hukum mati atau mungkin seumur hidup, ada nggak gitu? Kalau dibilang banyak sih lumayan, ada ya? beberapa. Gimana kisahnya tuh? Perasaannya atau apa, mungkin cara konsep lu pendekatannya untuk menghibur dia gimana tuh mungkin? Gue langsung kasih cerita satu kasus aja Iya, ya. nggak apa-apa ya. Tapi karena ini YouTube ya kayaknya Iya. gue nggak sebut nama deh ya. Iya, nggak apa-apa. Kita kasih Kisahnya inisial aja namanya A gitu ya. Iya. Si A ini napi perempuan bro. Perempuan ya? Perempuan, karena gue lapasnya juga di perempuan juga gue bina Ada, juga. ya? Ada bikin wihara juga di sana. Di lapas wanita itu, lapas perempuan. Nah si A ini bandar narkoba bro. Waduh. Dan bandar narkobanya ini bukan bandar narkoba tingkat Kecil-kecilan. kecil. Iya. Ini boleh dibilang istilah kerennya itu bandar internasional. Wis. Bandar narkoba internasional. Nah pada saat gue masuk di sana nih, ini bandar perempuan, bandar internasional, hanya datang ke Indonesia. Dia orang Indonesia. Hanya datang ke Indonesia paling satu periode 3 bulan, dia ke Indonesia paling 1 kali cuma seminggu. Sisanya dia ke Hong Kong, kemana gitu, ke Malaysia dan lain sebagainya. Nah, dia sudah melakukan itu udah berpuluh-puluh tahun. Dan akhirnya dia kena, ditangkap. Berarti udah tua dong orangnya, udah lumayan berumur. Ya, gocap lah ya. Si cap gocap lah pada saat dia kena gitu. Lalu dia ini juga selain sebagai pengedar dan bandar, dia pemakai bro. Oh, dia juga pakai juga. Pemakai juga. Jadi badannya itu kurus, ceking kerontang, tinggal kulit tulang sama kentut doang. Gitu. Kurus. Kalau lu pernah nonton film Popeye, itu ada ceweknya namanya iya, Olive ya. iya. Badannya tuh kayak gitu. Kayak tuh. Olive dah. Iya, Kurus terus rambutnya banget. ngejibrak kayak Dragon Ball. Oh. Lu bisa bayangin cewek kayak gitu penampilannya gimana, bro? Iya kan? Nah, dia akhirnya ditangkap dan kalau ngomong itu ngelantur, bro. Oh, udah agak ngelantur. Ngelantur. Asal ketemu gue itu ya ngomong suka-suka dia. Bahkan dia selalu mengatakan, gua nggak salah kok. Gua nggak salah. Masih belum menerima gitu. Masih belum menerima. Jadi tanda kutip tuh kayak orang rada-rada stres lah. Iya, mungkin shock juga dia. Tapi setiap gua ngadain kebaktian nih uniknya nih orang ikut nih. Dia ikut nih. Duduk di depan. Terus kalau ada yang ngomong ceramah gitu dia selalu, kalau orang benteng bela mah nyental terus. Nyental itu apa ya? Oh, ngebantah terus gitu ya. Jadi udah tahun lagi ngomong ceramah kepada semua orang, tapi dia tuh kayak ngobrol sama dia berdua gitu. Iya. Ya udah, itu sering tuh seperti itu. Tapi di luar sesi-sesi puja bakti kan biasanya kan kalau gua kan sebagai yang bertanggung jawab di situ kan ada kedekatan pribadi gitu ya. Maksudnya selesai itu dia suka sharing, curhat gitu ya. Ya awal-awal ngedengerin curhatnya juga mabok juga, ngomongnya kemana-mana. Lantur gitu. ya. Apalagi maaf ya, orang Medan bahasanya masih belum fasih di Indonesia. Iya. Dia lebih banyak fasih ke bahasa-bahasa daerahnya gitu. Nah terus lambat laun kita sering kita adain kebaktian. Dia sudah mulai berubah dan setiap apa yang terjadi di kebaktian itu suka ada ceramah tuh dia suka bahas lagi. Nah di situ kadang-kadang gue suka kasih ngelurusin. Ini begini. Tapi dengan bahasa yang nggak mengajarin gitu. Iya. Bukan bahasa ceramah tapi bahasa kayak teman. Itu Cong maksudnya gini kemana sih? Ya gue pasti jawabnya bilang gini loh Ci, gini gitu ya. Terus gue bilang akhirnya dia mulai masuk, nyambung. Sekarang sudah berubah nih orang. Dan perubahannya ini luar biasa, bro. Perubahannya itu apa? Perubahannya itu 360 derajat. Wah. Sekarang dia udah mulai baca parita lancar. Lancaran dia sama kita, bro.
Parita sebuku dia baca. Lo bayangin aja. Liam Keng dia lancar. Bahkan Ciacai, Atasila hampir setiap hari. Semua kaget. Warga binaan lain kaget. Itu juga kaget. Kalapas juga kaget. Berubah sedemikian rupa. Berarti benar-benar berubah total ya? Total banget berubah. Jadi sekarang dia sudah berubah 360 derajat, bro. Perubahannya sampai sedemikian rupa. Yang tadinya nggak mengerti baca parita, dia udah mulai lancar baca parita. Di Amkeng dia mulai lancar. Bahkan di awalnya kan nggak tahu sama sekali. Iya. Kalau dia tahu juga nggak mungkin nyebelung ke dalam penjara, bro. Iya kan? Memang bukan orang spiritualis, agamanya aja KTP kan gitu ya kan. Nah, terus akhirnya dia sudah berubah 360 derajat, Ciacai, meditasinya rajin, dan itu menggemparkan dunia jagat pernapian. dia di lapas gitu. Disitulah kami menganggap bahwa apa yang kita lakukan di lapas itu dengan bangun pembinaan rohani keagamaan nggak sia-sia. Benar-benar berpengaruh ya. Itu kisah satu. Ada lagi yang hukum mati juga. Ini hukum mati. Kalau dia hukumnya seumur hidup, bro. Oh, dia seumur hidup. Seumur hidup. Kalau yang satu ini mati, bro. Pemuda, anak muda, ya di lapas Cipinang. Lapas Cipinang. Boleh tahu kasusnya? Ya narkoba juga. Narkoba. Cuman ya sekarang hidupnya meditasi rutin. Berjam-jam dia berubah juga, udah berubah. Dia tadinya nggak nerima juga. Siapa yang bisa nerima, bro? Begitu ketok palu vonis hakim langsung dia bilang vonis mati. Iya, pasti. Jangankan dia, kita aja ngedengarnya gimana gitu. Langsung runtuh dunia ini, seperti runtuh, dan tidak bisa menerima keadaan dan kondisi seperti itu. Dan apa yang terjadi ya dia bersyukur ada pembinaan rohani agama, ya akhirnya dia melakukan meditasi rajin, dan akhirnya sekarang sudah berubah, bisa menerima kondisi keadaan. Tapi kalau begitu dia bisa nggak sih, maksudnya mengurangi hukuman dia ketika dia berperilaku baik gitu? Bisa nggak sih kalau yang seumur hidup atau hukuman mati? Sebenarnya ini ranahnya bukan ranah gua sih. Bukan ranah hukum. Ini ranahnya ranah orang hukum. Tapi karena banyak gaul sama itu, gua tau lah polanya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu kan pengadilan kita memiliki pengadilan berjenjang. Jadi kalau misalnya divonis di pengadilan negeri gitu ya, bisa naik banding. Ke pengadilan tinggi, bisa kasasi ke Mahkamah Agung, atau bisa peninjauan kembali. Kalau semuanya sudah inkrah dan semuanya sudah divonis saklek di pengadilan negeri mati, pengadilan tinggi mati, di Mahkamah Agung divonis juga mati, sampai di PK juga mati, peninjauan kembali itu mati. Masih ada sih, bro, satu lagi. Apa tuh? Gerasi. Dari presiden. Ya tentunya ada syarat-syarat yang gua nggak bisa sebut di sini. Itu ranahnya orang-orang hukum. Jadi artinya masih ada celah yang bisa ya kembali lagi semuanya karma sih, bro. Kalau di Buddha mah karma, kalau emang karmanya baik mah bisa ini dapat kesempatan. Jadi kayak gitu. Enggak itulah hebatnya Indonesia. Masih ada sistem hukumnya masih ada celah. Tapi itu semua kembali lagi ke karma kita lah, karmanya mereka gitu. Terus lu bina berapa lapas nih? Gua dengar kan banyak nih, ada berapa lapas gitu? Nggak sih, jadi yang sekarang gua bina ini, yang pertama tuh lapas pemuda kelas 2A di Tangerang. Yang tadi gua cerita di awal. Pemuda ya. Lalu setelah itu gua bina di situ bangun wihara juga, bro. Iya. Di lapas pemuda kelas 2 kita bikin tempat ibadah. Lalu yang keduanya di lapas wanita Tangerang perempuan. Lalu yang ketiga di Cipinang. Tapi itu nggak bangun wihara, karena wiharanya udah ada itu di sana. Di Cipinang ya. Di Cipinang itu penjara yang ya lumayan lah, lumayan besar, terkenal ya. Lalu yang terakhir nih sekarang lagi proses nih, bro. Mungkin nanti bisa bantu kita nih. Rutan Jambe. Di Jambe? Ya, jadi di Jambe ini ada rumah tahanan di Tiga Raksa di Tangerang ini. Jambe ya. Ada lahan, kita dikasih tempat sama Kalapas untuk kita lagi mau bangun tempat ibadah. Ya, jadi ini sahabat saya ini keren nih, teman-teman. Jadi dia bangun tempat ibadah di lapas. Unik sih. Ya, mengkoordinir supaya mereka ada tempat ibadah gitu ya. Betul, bro. Dan total ada berapa?
yang gue bangun, Iya. yang saya bantu bangun Iya, ya. Di sana yang ada, dibangun. udah 3 sih. 3. Yang pertama lapas Keren, pemuda kelas 2A, yang di perempuan, dan sekarang Pemuda lagi perempuan. proses di yang di Jambe. Jambe. Cuma Tiga karena Raksa, ya. coronavirus nih dananya masih Ya, jadi- belum begitu. Iya, semua tertunda semua. Tertunda, Iya. jadi mohon doanya buat Iya, semua. semoga biar jadi warga binaan juga kalau misalnya tempat ibadah kan jadi lebih fokus ya, dia lebih kusuk gitu secara ibadahnya mungkin. Iya bro, jadi gini bro ya, jadi maksudnya gini, hak untuk beribadah itu juga bukan hanya sebatas untuk kita yang di luar, di Iya. dalam juga mereka. Iya, bro. mereka punya hak juga untuk. Bahkan mereka jauh lebih membutuhkan, karena apa? Karena Mereka benar, ya. betul-betul butuh yang namanya siraman rohani Siraman. itu. Karena kondisi rohani kan emang nggak stabil ya orang. Betul bro, jadi Dalam mereka kondisi. itu kalau gue survei nih ya ke warga binaan yang di lapas itu ya, mereka tuh jenuh kan. Lu gimana nggak jenuh lah ya? 21 nggak ada bro. Mau shopping juga nggak ada, Nggak bro. bisa ke Mau mall ya? nggak ada. Ya, Ancol nggak ada, tuh tempat hiburan nggak ada bro. Ruang lingkup situ-situ Iya. aja. Kalau cowok semua nggak ada perempuannya bro. Kalau cewek semua nggak. Jadi jenuh bro. Iya. dong. Bener. Nah mau nggak mau kan di mana tempat dia untuk Tempat, mencurahkan hiburannya itu ya kan? Wihara, bro. Tempat ibadah Tempat itulah. Tempat dia mendekatkan diri dengan agamanya gitu. Iya. Dan akhirnya mereka bilang apa? Lebih nyaman di dalam wihara ketimbang atau di tempat ibadah ketimbang di selnya. Ya jelas. Lu nggak tahu di selnya itu seuplek kan bisa ya overload lah. Iya. Tidurnya juga nggak nyaman lah, ya kan? Iya. Ya mereka kalau curhat sama gue dia bilang, aduh kok nerakanya dunia gitu. Kapok mereka. Sehari aja bisa katanya bisa seperti 100 tahun gitu. gitu. Iya, ngomong ini gitu. Jenuh sekali mereka gitu bro. Sebenarnya pengen dibahas tentang kondisi dalam, cuma mungkin takutnya agak sensitif ya bro. Jadi kita bahas yang ringan-ringan aja. Oke. Nanti kena semprot. Iya, takut kena semprot sama menteri entar. Enggak, ya. Ya intinya penjara itu nggak enak. Nggak enak, jelas lah. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya nggak nyaman. Kalau nyaman orang pada pengen di penjara bro. Makan gratis. Makan gratis, tidur di gratis, dijagain gitu kan. Gitu. Jadi mereka senang di wihara. Iya, Mereka iya. baca buku-buku dharma, dengerin ceramah, bisa sembahyang, baca doa parita, dan mereka bisa merasakan manfaat itu semua, bro. Iya, keren teman-teman. Terus kira-kira nih sampai kapan seorang Hendra Acong mau mengabdikan ke lapas lah untuk bina gitu? Kira-kira ada target nggak atau mungkin sampai gue bisa menelurkan orang-orang yang seperti gue misalnya gitu? Gimana tuh? Gue jadi inget kisahnya Ticang Wangpusa. Kalau lu pernah tahu Ticang Iya, Wangpusa iya. gitu ya. Beliau itu Menyelamatkan bodhisatwa neraka. yang bertekad untuk tidak akan pernah bisa menjadi Buddha sebelum neraka ini Kosong. kosong gitu ya. Agak mustahil gitu ya. Tapi ini betul-betul luar biasa. Ini pun menjadi semacam idola gue juga dalam pengabdian kita di lapas. Lapas itu kan kayak nerakanya di dunia gitu ya. Nama gue Acong jadi Teh Acong Posat. Bercanda bro, bercanda. Jadi intinya kalau Iya. ditanya sampai kapan, kalau menurut gua selama memang gua mampu bisa membantu untuk mereka dan mereka pun merasa senang dengan Terbantu ya. terbantu dengan keberadaan gua dan teman-teman, ya gua akan terus. Untuk melakukan pembinaan kepada mereka. Iya. Tapi tentunya gua nggak sendiri bro. Iya. Jadi gue sebenarnya ada punya tim, ada teman-teman Iya. yang juga ikut membantu dalam hal pembinaan dan pembinaan rohani bagi Iya. mereka. Jadi kan namanya manusia kan pasti ada waktu yang Iya, terbatas. Tapi sekarang gue bikinin sistemnya bro. Jadi ada orang yang rutin untuk mengantar ke sana, Oh. walaupun gak ada gua kan ada yang nganter, Iya. penceramah ada yang hubungin untuk ceramah di dalam gitu. Walaupun awal-awal penceramah ada juga yang ngeper-ngeper, takut Iya. salah ngomong lah apa gitu. Bahaya nih gua. Bahaya, ya kan. Nah terus akhirnya gue juga harus bikin yayasan bro. Oh, lo udah bikin Ya yayasan? ini yayasan Manusaya. Yayasan apa? Manusaya. Manusia apa dia? Mustika Nusantara Mustika Jaya. Nusantara. Jadi kalau kita berhubungan dengan LP itu sebaiknya adalah kita atas nama organisasi Oh. yang berbadan hukum.
karena itu sebagai bentuk pelaporan juga di mereka bahwa pembinaan kerohanian ini dilakukan oleh yayasan. Jadi jelas gitu ya? Iya, ini jelas. ya? Oh. Jadi harus punya organisasi yang berbadan hukum. Nah, akhirnya kita bentuk namanya Yayasan Mustika Nusantara Jaya. Nah, nanti pembangunan wihara di mana-mana nanti kerjasamanya dengan kita atas nama yayasan ini. Jadi seperti itu, bro. Nah, nanti kedepannya gue juga berharap nih Bro Wira juga bisa bantu saya untuk melakukan pembinaan rohani ke dalam lapas, untuk juga memberikan sharing-sharing motivasi kepada warga-warga binaan kita, terutama yang beragama Buddhis ya. Nah, tapi sekarang kita ada program asimilasi, bro. Apa tuh? Mungkin dijelasin. Jadi ke asimilasi itu adalah program di mana ada peraturan pemerintah 99 itu yang menyatakan tahun 2012 itu yang menyatakan bahwa kalau ada warga binaan yang mau menjelang bebas itu ada proses yang namanya asimilasi, yaitu artinya adalah penyesuaian diri untuk sebelum dia keluar. Nah, biasanya itu bekerja sama dengan lembaga berbadan hukum, yayasan berbadan hukum, pihak ketiga yang berbadan hukum seperti kita, Yayasan Manusaya gitu. Kalau di Cipinang tuh ada dengan Bodhinya Nayen, Yayasan Bodhinya Nayen. Iya, kan ada. Nah, jadi mereka lah yang melakukan pembinaan asimilasi. Iya. Jadi mereka dibina misalnya di luar nilai-nilai keagamaan ya kalau asimilasi itu. Iya. Jadi bisa kita kasih training motivasi, training workshop, life skill supaya mereka begitu keluar itu udah punya kemampuan. Iya, punya skill. pegangan lah, skill ya buat dia ke depannya. Nah, yang menyelenggarakan tuh yayasan itu atau lembaga yang berbadan hukum itu kerjasama dengan mereka. Itu namanya disebutnya asimilasi, bro. Nanti begitu udah selesai dari kita, nah itu bisa dipakai buat mereka pada saat mereka sudah bebas. Iya. Nah, itu dilakukan oleh yayasan kita yang Buddhis, tapi boleh juga dilakukan oleh yang diikuti oleh yang non Buddhis. Yang Buddhis. Karena yang kita tawarkan ke mereka adalah life skill, motivasi, inspirasi, communication skill. Kita ajarin mereka semua begitu. Berarti benar-benar berguna nanti ketika dia keluar ya, gitu ya. Makanya nanti, bro, kalau nanti kita ada program asimilasi juga dengan pihak lapas lain, ya bro juga bisa ikut menjadi trainer, menjadi trainer. Ya, jadi nanti pesertanya itu napi warga binaan gitu. Tapi ya emang disiapin sistemnya bagus supaya ada regenerasi juga. Oh iya, bro, gitu jadi kebetulan di yayasan ini nih sudah beberapa teman yang satu visi dan satu misi untuk membantu kegiatan di lapas. Iya. Mulai dari nanti bagaimana mekanisme kebaktian, bagaimana berceramah, bagaimana juga kita bekerja sama dengan lapas untuk membantu melayani warga-warga binaan kita sesuai dengan regulasi hukum pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi semuanya udah diatur ya. Kita atur semuanya. Terus apa harapan seorang Hendra Acong ini ke depan? Khususnya mungkin di lapas, apa harapan? Atau mungkin harapan yang lain di kehidupan boleh juga? Kalau dalam konteks lapas, kita tahu bahwa penjara-penjara atau lapas-lapas di Indonesia itu banyak. Banyak. Dan sahabat-sahabat, kalau karena gue kebetulan Buddhis ya, tentunya sahabat-sahabat Buddhis kita juga banyak yang terjebak di sana. Entah itu dengan latar belakang apa, yang jelas mereka itu terjerumus ke sana. Dan setelah mereka terjerumus ke sana, satu-satunya yang menjadi sebuah harapan mereka adalah bagaimana supaya mereka itu bisa menjadi orang baru. Menjadi orang yang kembali merevolusi dirinya menjadi hal yang baik dan positif. Nah, salah satunya adalah dengan kita berikan fasilitas sarana dan prasarana ibadah. Nah, dengan ibadah itu maka mereka bisa menjadi orang yang baru. Iya. Tapi kan sayangnya juga pun ada tempat ibadah juga belum tentu ada yang ngebina. Iya. Nah, karena mungkin masih banyak tokoh-tokoh Buddhis kita mungkin yang masih enggan ke sana. Iya. Atau juga memang nggak ngerti caranya ke sana untuk juga melakukan pembinaan rohani. Nah, saya harap tokoh-tokoh Buddhis kita juga mau memperhatikan mereka. Makin banyak yang peduli, harapannya gitu. Iya, pembinaannya itu bukan hanya wihara-wihara yang di luar. Iya. Walaupun memang di luar juga masih banyak yang belum terbina dengan baik secara merata. Tetapi di lapas juga. Di lapas sangat penting sebenarnya. Sangat penting, dan mereka sangat betul-betul membutuhkan. Dan masih jarang orang yang masih mau ke Nah, situ. itulah harapan gue supaya makin banyak ya. Mereka juga mau peduli nih. Ya minimal menduplikasi apa yang kita sudah jalankan.
Oke. Karena kan kita kan domisilinya paling ya sejauh-jauhnya Cipinang apa. Tapi kan bagaimana di luar Di pulau? luar iya, masih banyak pasti. Masih banyak. Dan ada sih beberapa yang memang sudah melakukan pembinaan rohani juga ke sana. Iya. Cuma mungkin masih sistemnya masih yang belum begitu rapi. Iya. Tatanan manajemen dan manajerialnya masih belum rapi. Bagaimana ngebina mereka? Masih hanya konvensional, datang, ceramah, pulang, hit and run gitu. Kalau saya kan menerapkan beda bro. Kalau gue tuh ketemu napi itu ya kita bisa sharing Kayak temen lah kita kayak gitu temen ya. gitu. Bagaimana mengaturkan diri tidak dalam kondisi yang Bukan gua ngajarin toko, agama atau apa ya. gua toko Bukan, jaga iya. jarak nggak kayak gitu. Bener-bener Dan itu rangkul ya. Itu yang dibutuhkan mereka. Iya. Jadi harapan gua apa yang kami lakukan di sini terhadap lapas-lapas yang gua bina tuh bisa diduplikasi di tempat lain. Itu harapan harapannya. gua. Keren, Kalau harapan hidup sih semua Ngalir orang aja. pengennya mapan kayak Bro Wira lah ya. Mobilnya keren, sudah mapan semua, hidupnya udah enak, ya kan? Paling bisa dia. Itu harapan gue juga sama sih masih kayak gitu. Umum lah ya, harapan umumnya gitu. Tapi yang harapan paling penting, Itu. gue punya finansial yang mapan dan gue bisa menjalankan aksi sosial yang gue lakukan itu Bisa bermanfaat. bisa bermanfaat buat orang banyak tanpa mengganggu bagaimana kehidupan pribadi. Keren. Gue bersyukur punya keluarga yang Support. support, istri gue yang nggak terlalu curigation. Iya. Karena lu tahu sendiri napi-napi kalau di perempuan ya bro, ya yang cakep mah ada aja Iya. lu. Tapi gue bersyukur gue punya istri yang Iya. malah gue sering ngajak gitu, Ngajak ya. gue kenalin. Kadang biasanya istri malah ini kan, biasanya Oh pantesan ruang gerak betah nih ke penjara nih, nyadar cewek pantesan betah nih jakal-jakal gitu. Beruntung berarti didukung. Gue beruntung ya. istri gue yang nggak kayak gitu. Keren. Itu aja udah cukup bagi gue. Artinya gue lebih nyaman. Nyaman. Jadi pergerakan juga kita kayak plong lah ya. Plong, Iya. gue beraktivitas tidak dicurigai istri, istrinya support gitu. Jadi gue bersyukur punya istri yang kayak gitu bro. Ya gitu. Nanti ente harus cari cewek. Oke teman-teman, thank you banget Ko Hendra Acong. Kita doain ya teman-teman, semoga makin banyak nih tokoh-tokoh agama yang memperhatikan warga binaan, jangan yang di luar aja nih, yang di rumah ibadah, karena ya secara ini mereka emang benar-benar butuh gitu ya. Jadi semoga kita doain makin banyak yang tergerak untuk bantu bina, terus ada rumah ibadah juga mudah-mudahan bisa banyak dibangun untuk menunjang fasilitas mereka juga kan untuk beribadah. Gitu aja teman-teman, terima kasih waktunya Ko Hendra. Thank you bro. Semoga makin sukses selalu. Thank you, Ya, thank you. sampai jumpa teman-teman semua. Oke. Iya. Sip. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu.